Church. Welcome to IGF Jogja. Mari bangkit berdiri, lihat kanan kiri, bilang kamu hebat karena on time. Ini serius ya, saya mau berdoa buat Anda yang on time secara khusus buat menerima berkat yang spesial karena kehadiran kita tepat waktu di rumah Tuhan. Mau terima berkat ini? Ada juga ya yang di rumah, mau tepuk tangan boleh dong, come on everybody. Selamat beribadah juga bersama-sama kami IGF Jogja ya lewat live streaming ini. Tuhan Yesus, saya berdoa secara khusus bagi semua orang yang hadir on time. Pada hari ini kami sangat percaya Engkau menghargai Tuhan sikap hati dan penghormatan kami semua seperti jemaat hari ini kepadamu. Kami percaya Tuhan sudah lebih dulu hadir. Bahkan Tuhan lebih rindu dari kami untuk bersekutu dengan kami. Sebabnya kalau hari ini, saat ini kami ada di sini, Tuhan ini hati kami. Hati kami siap, pikiran kami siap, roh kami mau connect dengan Tuhan, menerima setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam sepanjang ibadah hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu, Anda yang hadir on time, terima berkat Tuhan yang spesial nih bagi Anda semuanya yang menerima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati Anda semua, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. God bless you everybody. Mana suaranya? Semua bertepuk tangan. Mari undang Tuhan untuk hadir di dalam kita. Baik yang sedang di sini maupun di luar. Satukan hati dan satukan suara. Mari kita bersenang-senang bersama Yesus. Here we go. Dengan satu hati. Dengan satu hati. Sambil bertepuk tangan jemaat. Katakan kepada Dia, kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Kita nyatakan, nyatakanlah kuasa-Mu. Come on church, katakan berkat-Mu tercurah. Berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagi kita semua. Berkat Dia tercurah. Amin church. Bersama-sama kita bersuka cita. Aku bersuka cita. Yang merasa bahwa anugerah Tuhan lebih dari cukup, katakan yes. Come on church, terus semangat dan terus nyanyikan. Mari bersenang-senang terus bersama Yesus. Here we go, one more time dengan satu hati. Dengan satu hati. Louder church, come on. Kami umat. Dia ada di sini, berbicaralah kepada Dia sekarang. Yesus, Kau ada di sini. Katakan kepada Dia, kerjakan segala hal Tuhan sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Kita ulang lagi ya church, one more time dengan satu hati. Dengan satu hati. Sambil bertepuk tangan church. Let's have fun sebab Tuhan ada di sini. Hadirlah di sini, kerjakan segala hal, kerjakan segala sesuai kehendak Dia. Semua akan terjadi. Yes. Katakanlah kuasa. Are you ready church? Katakan berkat-Mu tercurah. Berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Katakan sekali lagi, berkat-Mu tercurah. Berkat-Mu tercurah. Yes church, penuh dan semua Dia perlengkapi dan semua Dia sediakan bagi kita. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Yes church, pakai momen ini untuk berbicara kepada Tuhan face to face. Sebab Dia ada di sini. Yang percaya bahwa segala penyakit dapat disembuhkan oleh Dia, katakan amin. Come on church, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertulus, katakan dan nyatakan. Here we go church, bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Are you ready to sing this? Berkat-Mu tercurah. Here we
lagi church. Are you ready to jump? One, two. Berkatmu tercurah penuh dan melimpah. Semua kau sediakan bagiku. Berkatmu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Katakan sekali lagi, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. One more time, katakan aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup di tempat ini Tuhan. Tiada yang tak bisa kau lakukan. Jemaat, nyatakan dan sadarilah hal ini. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya menguasai hidup kita. Allah sanggup melakukan. Tiada segala masalah dapat diselesaikan. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulunya, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kembali lagi, berkatmu tercurah. Berkatmu tercurah penuh dan semua tangan terangkat. Semua mulut memproklamasikan kehebatan Kau Tuhan. Yes. Berkatmu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Kembali lagi, mari bersuka cita. One more time. Aku bersuka cita. One more time, church. Louder. Aku bersuka. Dengan sungguh-sungguh aku bersuka. Aku bersuka cita. Haleluya. Sambil saya bukan semua untuk silakan duduk. Mari sama-sama pagi hari ini kita bawa hati kita. Dengan hati yang bersyukur kita mengatakan terima kasih untuk Dia. Karena Dia adalah Tuhan kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya selalu ada di dalam hati kita dan Dia akan terus menepatinya dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Kau ada di sana.
Anda sendiri katakan ya. Mari kita beri tempat kepada Roh Kudus dalam ibadah kita hari ini. Di saat Engkau, kita semua menyembah Tuhan. Anggap di ruangan ini tidak ada orang lain, hanya Anda dengan Tuhan. Jadikan setiap kata dari lagu-lagu ini menjadi kata-kata yang sangat personal antara Bapak Ibu, teman-teman dengan Tuhan. Saya berdoa tidak ada satu pribadi pun yang tidak terjamah oleh kehadiran Tuhan di ruangan ini. Sekali lagi, anggap di ruangan ini tidak ada orang lain, hanya Anda dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, pandang ke atas, jangan takut Bapak Ibu teman-teman. Tuhan, Kau bela umat. Apapun kebutuhan setiap umat, kami mau bilang lewat lagu ini, kami tetap percaya. Karena janjimu, ya dan amin. Ayo beri tempat Bapak Ibu, beri tempat. Belajar untuk mengalami kehadiran Tuhan di momen-momen seperti saat ini. Saya selalu percaya tidak ada satu pribadi pun yang hadir hari ini di sini itu karena kebetulan. Bela umat-Mu Tuhan. Bela umat. Terima kasih. Jemaat saja. Buka hati ya, buka. Ada yang di rumah juga. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan Yesus menyentuh kedalaman hati setiap mereka yang di rumah juga dan yang di tempat ini. Jangan buru-buru, gak apa-apa Bapak Ibu. Kita akui katakan. Nah sekarang katakan, ku percaya, jemaat saja, ku percaya akan jadi, ku Amin. Yes. Benar Tuhan. Akui Bapak Ibu hanya Dia. Hanya teman-teman singer sama-sama ya. Ayo semua bilang, ku percaya. Ku percaya. Takkan ku takut semua.
banyak yang sungguh kembali lagi berserah dan percayakan janji Tuhan, lambaikan tangan seperti ini. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yang mau berserah, apapun persoalan kita hari-hari ini, kembali lagi ya. Ku berserah, katakan di dalam. Angkat imanmu Bapak Ibu. Ku berserah, yes, sampai ke surga. Pernyataan iman kita. Nah, di dalam kekuatanku, ku percaya. Terima Bapak Ibu, terima dengan iman. Terima dengan iman janjinya. Yes, 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 Lord. Bahkan sebelum firman Tuhan disampaikan, kami percaya kami telah menerimanya. Kuasa perkataan-Mu Tuhan, ya dan amin. Karena kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sejak dulu, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Sekali lagi terima kasih buat semua orang yang hadir. Yang saya percaya tidak ada satu pribadi pun yang hadir tempat ini Tuhan karena tidak sengaja. Saya percaya setiap pribadi ada dalam pandangan dan perhatian Tuhan. Di dalam nama Yesus berbicara atas kami lebih dalam. Lewat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bro Edi hari ini. Yuk dengan pelan-pelan angkat Alkitab dimanapun engkau simpan. Kita deklarasikan bersama-sama untuk yang setiap minggu ini teman-teman. Tetapi hari ini doa saya, biar pernyataan iman ini sampai ke surga. Inilah kabar baik. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Bukan all. Yes. Di dalam sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan bersama kita hidup untuk kemuliaan. Semua bilang, people is our mission. Make it and make disciple. Kita sambut tepuk tangan, firman yang akan disampaikan oleh Bro Edi pada siang hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Yes. Ya, minggu lalu kita mulai dengan sebuah tema yang baru ya Bapak Ibu ya, Let God guide our decision. Jadi minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan meminta kita untuk sejenak itu pause, ambil waktu, kemudian pray, berdoa, baru kita mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Biarkan kita belajar bagaimana kita membawa Tuhan untuk membimbing setiap keputusan-keputusan yang kita alami. Kita belajar untuk melakukan sebuah kebiasaan rohani yang menolong kita untuk enggak selalu terburu-buru di dalam mengambil keputusan-keputusan kita. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kadang keputusan-keputusan itu harus kita ambil dengan cepat, harus kita ambil dengan segera. Tetapi minggu lalu kita belajar ambil waktu untuk berhenti sejenak, untuk berdoa, dan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan minggu ini kita mau belajar lebih lanjut Bapak Ibu, bahwa waktu kita menyerahkan itu yang kita serahkan bukan hanya cuman keputusan-keputusan kita saja. Kita nggak cuman minta petunjuk dari Tuhan bagaimana mengambil sebuah keputusan, tetapi kita juga pengen belajar bagaimana mengambil bahwa Tuhan itu bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang sanggup membela kita. Bahwa kita itu tidak diminta untuk menjadi hakim di dalam kehidupan kita. Kita hari ini mau belajar tentang let God be the judge. Bahwa Tuhan itu tidak memanggil kita untuk menjadi hakim, tetapi kita mau membiarkan Tuhan yang menjadi hakim di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu dan kita percaya kalau kita yang menjadi hakim di dalam kehidupan,
itu seringkali keputusan-keputusan kita itu bisa meninggalkan luka, baik itu di dalam diri kita sendiri maupun di dalam orang lain. Tetapi waktu kita membiarkan Tuhan yang menjadi hakim di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa keadilan Tuhan itu bisa membawa damai untuk setiap kita dan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari Nelson Mandela. Ada yang nggak kenal siapa Nelson Mandela ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Nelson Mandela ini presiden pertama berkulit hitam dari Afrika Selatan. Dia dipenjara selama 27 tahun, bukan karena kejahatan, tetapi karena dia memperjuangkan hak-hak dari teman-teman sebangsanya. Selama hampir 3 dekade dia dipenjara di dalam sebuah sel dan di dalam sebuah kurungan yang sempit. Dan pada akhirnya dia dibebaskan. Ada satu hal yang menarik yang kemudian dia katakan waktu dia melangkahkan kaki pertama kali keluar dari sel. Ini yang dia katakan. Saat aku berjalan keluar dari pintu penjara menuju kebebasan, aku tahu jika aku tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian di belakangku, maka aku masih tetap di dalam penjara. Ini mengingatkan kita bahwa kepahitan-kepahitan kita, kebencian-kebencian yang ada di dalam hati kita itu bisa menjadi seakan-akan menjadi penjara bukan untuk fisik kita, tetapi untuk hati dan rohani kita. Nelson Mandela memilih jalan pembalasan bukan lewat pembalasan fisik, bukan lewat perlawanan-perlawanan peperangan, tetapi Nelson Mandela memilih jalan lewat rekonsiliasi. Ia mengampuni musuh-musuhnya dan ia membangun persatuan dan bisa memperjuangkan perdamaian yang rakyat Afrika Selatan bisa rasakan hingga hari-hari ini. Dan dari kisah Nelson Mandela ini kita belajar bahwa ketika kita menyerahkan pembelaan kita kepada Tuhan dan tidak mengambil hak itu di dalam tangan kita sendiri, Tuhan itu sanggup menegakkan kebenaran-kebenaran pada waktunya. Sama seperti juga yang kita akan pelajari lewat Daud di pasal 24 hari ini, ketika Daud memilih untuk tidak membunuh Saul pada saat kesempatan-kesempatan itu datang, ia tahu bahwa Daud tahu bahwa pembalasan itu bukan berasal dari dia, tetapi pembalasan itu adalah bagian dari Tuhan. Dari 1 Samuel pasal 24, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, waktu Daud menemukan Saul di dalam gua, Saul itu mengejar Daud sampai Daud bersembunyi di dalam gua-gua, dan kemudian Saul masuk ke dalam salah satu gua di mana Daud itu bersembunyi. Dan di situ kesempatan itu datang. Tetapi Daud tidak mengambil kesempatan itu untuk membunuh Saul karena Daud tahu, dan kita juga mau belajar bahwa setiap kesempatan yang datang itu belum tentu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita ambil. Bisa jadi itu sebuah ujian untuk kehidupan kita. Yang kedua, nanti kita mau belajar bahwa Daud itu menahan diri dan tersadar. Setelah kejadian itu Daud memotong jubah Saul, hati Daud itu berdebar-debar. Hati Daud itu gelisah. Di situ menunjukkan bahwa Daud itu mengambil keputusan yang tepat, karena kalau dia meneruskan keputusannya untuk membunuh, dia mengikuti saran dari anak buahnya untuk membunuh Saul, bisa jadi dia mengambil sebuah langkah yang salah. Jadi menahan diri itu bukan menjadi sebuah kelemahan, tetapi itu bisa menunjukkan tanda-tanda kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita karena kita menghormati kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, nanti kita akan melihat bahwa waktu Daud menghadapi Saul, Daud tetap menghormati Saul sebagai seorang raja. Daud tetap menghormati Saul sebagai seorang yang diurapi Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang don't take revenge, jangan membalas dendam. Kita akan baca bersama-sama dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergantian aja ya Bapak Ibu ya. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca yang selanjutnya. 1 Samuel 24, Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan.
Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini gambar tentang padang belantara En-Gedi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tadi malam sempat saya juga mencoba googling belantara padang En-Gedi itu keadaannya sekarang seperti apa. Kalau di Google itu padang En-Gedi digambarkan sebagai memang tempat yang penuh dengan gua-gua yang besar dan kecil, bahkan ada air terjun yang cukup indah di sana. Dan kalau kita pikir-pikir, pada kenyataannya memang padang En-Gedi ini penuh gua. Bahkan dibilang ada ratusan gua di sana. Tapi kalau Tuhan meletakkan Saul di dalam gua di mana si Daud itu bersembunyi, mungkin di setiap kita kalau kita mendapatkan kesempatan seperti ini kita bakal berpikir, toh Tuhan taruh loh dari sekian banyak gua, itu Tuhan taruh Saul ada di gua tempat aku sembunyi. Pasti kebanyakan dari kita bisa berpikir bahwa ini sebuah kesempatan yang emas. Ini sebuah kesempatan yang nggak mungkin kalau bukan dari Tuhan, Saul bisa bersembunyi di gua tempat si Daud ini bersembunyi. Bagi banyak orang, hal-hal seperti ini dipandang sebagai sebuah kesempatan emas. Musuh yang berusaha membunuh kita, musuh yang berusaha membunuh Daud, datang tanpa perlindungan, datang dengan keadaan yang bisa dibunuh kapanpun, dan itu menjadi sebuah momen yang bisa ditunggu-tunggu oleh para anak buah Daud. Makanya waktu itu anak buah Daud juga mengatakan, ini waktunya, ini momen yang baik untuk kamu bisa membunuh Saul. Tetapi di situ kemudian Daud memilih untuk tidak melakukan hal itu. Padahal Daud bisa mengakhiri penderitaannya, Daud bisa mengakhiri pelariannya dari beberapa waktu itu di hari itu. Nggak perlu lagi bersembunyi, nggak perlu lagi berlari-lari, nggak perlu lagi hidup di dalam tekanan yang ada di dalam kehidupannya saat-saat ini. Saul adalah penghalang. Daud sudah diurapi untuk menjadi raja yang berikutnya. Saul adalah penghalang untuk dia menduduki tahta kekuasaannya. Dan itu adalah sebuah kesempatan emas untuk dia bisa mengambil tahta itu di dalam tangannya. Namun satu hal yang luar biasa, Daud enggak mengambil kesempatan itu. Daud tidak memilih untuk melakukannya. Kenapa? Walaupun dia melihat kesempatan itu, dia hanya memutuskan untuk memotong secuil dari jubahnya si Saul. Dia tidak melukai Saul sedikit pun, bahkan ketika anak buahnya mulai bergerak, mau menyakiti si Saul, Daud bahkan melarang kepada anak buahnya, jangan sakiti dia sedikit pun. Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu bahwa ia tidak mengizinkan mereka menyakiti dan menyerang Saul. Di sini kita mau belajar bahwa setiap kesempatan ada kadangkala kesempatan-kesempatan emas itu datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kesempatan itu berlawanan dengan perintah Tuhan, apalagi sampai menyakiti orang-orang, sampai sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, sudah pasti kesempatan itu bukan berasal dari Tuhan. Apalagi kalau kita diberikan kesempatan untuk membalas. Di sini kita mau melihat bahwa seringkali di dalam kehidupan kita, kalau kita disakiti, waktu kita mau membalas, kesempatan-kesempatan itu datang di dalam kehidupan kita untuk kita balas. Kadang-kadang, apalagi kalau sekarang Bapak Ibu, kebetulan saya lagi ngikutin istri saya, tergila-gila juga sama drama Cina yang pendek-pendek. Kayaknya di sini juga banyak yang tergila-gila dengan drama-drama Cina pendek itu ya. Di situ digambarkan bagaimana sebuah pembalasan itu seakan-akan dengan gampangnya, dengan mudahnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk bagaimana kita begitu kesempatan datang tuh ambil untuk kita balas. Mata diganti mata, nyawa diganti dengan nyawa. Hal-hal seperti itu yang diajarkan oleh dunia pada hari-hari ini. Nah, kita mau belajar bahwa
Hal seperti itu bukan yang Tuhan inginkan. Kalau kita diminta, kita ada kesempatan untuk membalas, bukan pembalasan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di Roma pasal 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau kita perhatikan, Daud itu nggak langsung bereaksi, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Meskipun semua orang di sekelilingnya itu bersorak dan memerintahkan dia, meminta dia untuk mengambil kesempatan membunuh si Saul ini tadi. Bahkan udah ada yang bilang, ayo, ini Saul sudah diserahkan Tuhan loh di hadapanmu, sudah diserahkan Tuhan ke tanganmu. Tetapi Daud melakukan proses yang kemarin minggu lalu kita belajar bersama-sama, yaitu pause, pray, dan proceed. Daud pause bentar, dia berhenti sejenak dari tekanan-tekanan itu dan dia mengambil waktu untuk berdoa sama Tuhan. Apa yang harus dia lakukan pada saat-saat itu. Dan dia menimbang-nimbang di dalam hati apakah ini benar-benar jalan yang Tuhan mau dia ambil ataukah ini hanya keinginan orang-orang di sekitar dia dan keinginan dia semata aja. Dan sebelum dia mengambil keputusan, walaupun langkahnya hampir salah, dia potong secuil jubahnya si Saul itu tadi. Dan itu benar-benar terjadi dengan berdebar-debarnya hati dia, itu menunjukkan bahwa sekali lagi dia dalam tekanan yang besar dan dia lepas dari sebuah kesalahan yang hampir saja dia lakukan karena tekanan-tekanan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tadi. Dia sadar, walaupun Saul itu orang yang bersalah, walaupun dia merasa berhak untuk mengambil alih peran Tuhan, tetapi Daud memutuskan untuk tidak mengambil peran itu tadi. Daud tahu bahwa tidak semua yang bisa dilakukan itu harus dia lakukan. Bahwa tidak semua hal pembalasan yang dia bisa ambil itu harus dia ambil. Karena dia percaya, Daud tahu bahwa pembalasan itu bukanlah hak dia. Bahwa pembalasan itu bukanlah bagian dia. Bahwa pembalasan itu adalah bagian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, hanya karena kita punya kesempatan untuk bisa membalas, hanya karena kita punya kemampuan, tenaga, keuangan, power untuk kita bisa membalas, tetapi kita harus sadari dan kita harus pahami benar-benar bahwa pembalasan itu sekali lagi bukan porsinya kita, bahwa pembalasan itu adalah bagian dari Tuhan. Kadang sekali lagi Tuhan membiarkan kesempatan itu ada di depan mata kita. Bukan untuk kita bertindak, tetapi untuk kita belajar menahan diri. Untuk kita diuji imannya. Apakah memang iman kita cukup kuat untuk percaya bahwa Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan mengadili orang-orang yang melakukan ketidakadilannya terhadap kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim dalam hidup kita, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dia tidak butuh keadilannya. Seringkali kalau kita ribut-ribut dalam di sosial media, kita seringkali sebagai anak Tuhan ngomong seperti ini. Tuhan kita tuh nggak butuh dibela kok, ya kan? Waktu ada yang menghina Tuhan kita, waktu ada yang mencela Tuhan kita selalu ngomong Tuhan kita itu nggak butuh dibela. Tetapi waktu kita dihadapi dengan persoalan yang kena di dalam diri kita sendiri, kita seakan-akan mengambil alih bagian Tuhan untuk membela, kita seringkali mengambil alih bagian Tuhan untuk menghakimi menjadi hak kita, menjadi bagian kita sendiri. Padahal kita sendiri tahu bahwa Tuhan itu nggak butuh dibela dan bisa menjadi hakim di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi seseorang yang menyakiti kita. Mungkin hari-hari ini kita ada yang menipu kita. Mungkin di pekerjaan ada yang mengambil alih effort kita, ada yang mengambil alih peran kita. Mungkin di dalam sekolah ada yang membuli kita. Mungkin di dalam keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, lagi menghakimi kita. Dan rasanya kita pengen banget membalas. Rasanya kita pengen banget kalau bisa dijotos, jotos deh. Kalau kita bisa pukul, pukul deh. Tetapi kita sekali lagi hari ini diingatkan
firman Tuhan berkata bahwa ayo berikan tempat bagi Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyatakan kebenarannya, biarkan Tuhan yang mengerjakan keadilan untuk setiap kita. Ketika kita menyerahkan perkara kita itu kepada Tuhan, kita bukan sedang lemah. Kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya kepada hakim yang jauh lebih adil daripada kita. Dan ketika Tuhan yang bertindak, hasilnya bukan cuma sekedar keadilan Bapak Ibu, tetapi juga damai sejahtera itu bisa hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mau belajar tentang percaya kepada keadilannya. Di 1 Samuel pasal 24 ayat 13 sampai 16. Kita baca lagi secara bergantian. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua kau mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan aku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tangannya. Ya. Walaupun Daud sendiri itu tahu bahwa dia adalah orang yang diurapi Tuhan sebagai raja yang berikutnya, tetapi ia nggak mengambil alih, Daud tidak mengambil alih peran Tuhan itu di dalam kehidupannya. Ia bisa saja, Daud bisa saja membenarkan tindakannya dengan logika manusia. Toh aku sudah dipilih Tuhan, berarti aku berhak untuk naik ke dalam tahta yang berikutnya secepatnya. Toh Saul yang salah, jadi aku bisa dengan cepat membunuh Saul untuk membenarkan segala hal yang salah. Tetapi Daud mengambil jalan yang sulit, cocok kayak di Indonesia. Kalau ada yang sulit, kenapa harus gampang? Ya kan Bapak Ibu? Tapi sekali lagi Daud memilih jalan yang sulit. Ia menyerahkan seluruh perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Hakim yang sejati. Daud berkata bahwa Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Kalimat ini bukan cuma sekedar sebuah ungkapan yang religius, tetapi menjadi bentuk sebuah iman Daud yang dewasa, Bapak Ibu. Daud percaya bahwa keadilan Tuhan itu lebih sempurna daripada pembelaannya manusia semata. Ia tahu bahwa kalau Tuhan yang memutuskan, hasilnya bukan hanya adil, tetapi juga membawa damai. Namun kalau kita jujur, seringkali kita tuh nggak bisa menjadi seperti Daud. Kita seringkali pengen membantu Tuhan untuk memberi keadilan. Kalau sekali lagi di sosial media ada banyak sekali ungkapan bilang seperti ini. Aku ngerti Tuhan itu yang membalas, makanya aku hanya berperan supaya kamu cepat-cepat ketemu sama Tuhan. Jadi sebenarnya kita juga yang membalas, tetapi kita menggunakan alasan-alasan yang seakan-akan religius di dalam kehidupan kita. Kalau kita sering ingin bahwa kalau kita memang tahu bahwa Tuhan itu yang bisa membawa keadilan, Tuhan itu yang bisa membawa kedamaian di dalam kehidupan kita, seharusnya kita bisa untuk tidak mengambil alih posisi hakim itu tadi. Karena kita merasa tahu apa yang benar dan kapan waktu yang tepat. Mengapa begitu? Di dalam, kalau kita merasa sulit untuk mencari keadilan Tuhan, biasanya karena kita itu ngerti 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama karena kita itu pengen ngelihat hasilnya segera. Kalau kita disakitin, kita tuh pengen pembalasan itu datang dengan cepat. Kita pengen pembalasan itu instan. Karma itu instan katanya. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan seringkali mengambil waktu untuk membawa keadilannya di dalam kehidupan kita. Di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dibilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hal yang kedua yang membuat kita sulit untuk membiarkan Tuhan menjadi hakim di dalam kehidupan kita itu karena kita ingin memuaskan ego kita semata. Seringkali pembalasan-pembalasan kita itu gak cuman karena kita disakiti, kita pengen membalas secara fisik, tetapi kadang-kadang malunya itu karena kita disakiti, kemudian itu membuat ego kita terluka dan kita pengen membalas. Bukan karena sakit di tubuh, karena sakit di ego.
itu yang membuat kita pengen menjadi hakim sesegera mungkin. Yang ketiga mungkin karena kita merasa Tuhan itu baik sama musuh kita. Kita ngelihat bahwa orang-orang yang nyakiti kita hidupnya kok baik-baik aja. Berkat Tuhan kok kayaknya mengalir aja di dalam kehidupannya. Kok malah kita yang disakiti kayaknya susah terus. Kita pengen orang yang menyakiti kita itu juga tersakiti. Kita nggak pengen Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Padahal di 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dibilang Tuhan itu sabar supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Tuhan itu sabar supaya kita bisa sadar dan kita bisa bertobat di dalam setiap kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita belajar dari Daud ini Bapak Ibu, bahwa keadilan sejati itu tidak pernah lahir dari tangan manusia, melainkan dari tangan Tuhan yang adil. Daud tahu bahwa ketika ia bertindak sendiri hasilnya mungkin memuaskan dia secara sesaat saja. Tetapi dia tidak akan mempunyai damai sejahtera dalam masa yang panjang. Karena itu dia memilih untuk melepaskan Saul dan membiarkan Tuhan yang bertindak. Ia tahu kapan dia harus berperang, Daud tahu kapan dia harus diam, dan Daud tahu kapan dia harus berjuang. Dan kapan harus menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Dan Daud menuliskan prinsipnya itu di dalam Mazmur 37 ayat 5 ini Bapak Ibu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Ayat ini bukan cuma menjadi sekedar nasihat di dalam kehidupan kita, tetapi ini menjadi sebuah kesaksian nyata Daud, bahwa Daud itu pernah hidup di dalam tekanan, pernah dikejar-kejar, pernah difitnah, pernah disalahpahami, tetapi sekali lagi setiap kali dia menyerahkan semua hal itu kepada Tuhan, Tuhan selalu bertindak untuk membela. Bukan dengan cara yang Daud mau, tetapi dengan cara yang membawa keadilan dan kedamaian sejati, baik itu buat Daud maupun buat Saul. Dan mungkin hari ini kita ada di posisi yang sama. Ada ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam dunia kerja, mungkin di dalam gereja, mungkin di dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita bisa saja membalas. Kita bisa saja melawan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan berkata, ayo kasih aku ruang untuk membela kamu. Kasih aku ruang untuk menjadi hakim di antara kamu. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita, termasuk rasa marah kita, rasa kecewa kita, sakit hati kita, dan keinginan kita untuk membalas, kita sedang memberikan ruang kepada Tuhan untuk Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan yang bertindak, hasilnya itu sudah pasti indah Bapak Ibu. Dan lebih sempurna dan lebih adil dari hal apapun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Terus bagaimana caranya kita bisa menyerahkan keadilan itu ke tangan Tuhan? Kalau kita yang disakiti tentu rasanya berat. Aduh, udah aku yang disakiti, aku yang harus diem, aku yang harus berserah. Kalau kita mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, ketika kita dilukai, reaksi kita yang paling alami itu adalah pengen membalas. Tetapi di sini di 1 Samuel pasal 24 ayat 16 berkata, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau, dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Kalau kita ingin bisa menyerahkan segala permasalahan kita ke tangan Tuhan, 3 hal ini kita perlu lakukan Bapak Ibu. Kita perlu percaya, kita perlu yakin bahwa Tuhan Allah itu memperhatikan kehidupan kita. Jangan takut kalau kebaikan-kebaikan kita itu terasa sia-sia. Mungkin setiap kita ngerasa bahwa kita sudah bekerja keras, tetapi orang lain yang mengambil benefitnya, mengambil pujian-pujiannya. Mungkin kita disalahpahami, mungkin kita difitnah, dijatuhkan oleh orang-orang yang bahkan orang itu malah kita bantu. Tetapi firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka teriak mereka minta tolong. Tuhan tidak pernah menutup mata Bapak Ibu.
Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita, setiap doa-doa kita, dan setiap usaha kita untuk berada di jalan yang benar. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan yang akan membuktikan bahwa setiap orang yang hidup dalam kebenaran itu tidak pernah akan dibiarkan menjadi orang yang salah untuk selamanya, untuk menjadi yang kalah selama-lamanya. Dan kita perlu percaya juga bahwa Allah itu memperjuangkan perkara-perkara kita. Ketika kita berhenti berjuang dengan tangan kita sendiri, kita memberi ruang kepada Tuhan untuk Tuhan turun tangan, dan tangan Tuhan yang jauh lebih kuat daripada setiap kita, dari manusia manapun, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kadang pembelaan Tuhan itu datang dengan cara yang enggak kita duga, Bapak Ibu. Kita pengennya orang ini dibalas dengan cara seperti ini. Kita pengennya pembalasan itu hadir dalam bentuk seperti ini. Tetapi seringkali Tuhan membawa keadilannya buat kita dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara seperti yang kita mau. Dan tentunya hal ketiga yang kita perlu percaya, bahwa Tuhan sanggup memberikan keadilan untuk setiap kita. Keadilan yang sejati, bukan keadilan yang cuma memuaskan diri kita sementara saja, tetapi benar-benar keadilan yang berasal dari kebenaran Allah itu sendiri. Mungkin kita pernah ditipu di dalam bisnis. Saya pernah beberapa kali ditipu di dalam bisnis. Mungkin kita pernah dikhianati oleh orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang dekat dengan kita. Atau mungkin kita pernah dicurangi di dalam pergaulan kita. Dan rasanya itu pasti tidak adil sama sekali. Tetapi saat kita tidak membalas dengan cara yang sama, kita sedang membuka jalan bagi keadilan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita itu. Dan ketika Tuhan yang bertindak, kelepasan itu bisa membawa damai sejahtera untuk setiap kita yang disakiti. Bukan meninggalkan kepahitan yang bisa sekali lagi memenjarakan hati kita dalam kepedihan dan dalam luka yang berkepanjangan. Tangan manusia itu biasanya ingin membalas, tapi hanya tangan Tuhan yang mampu membela dan memulihkan. Melepaskan hak untuk membalas bukan menjadi sebuah tanda kelemahan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita mempunyai iman yang cukup dewasa, bahwa kita percaya ada Tuhan yang sanggup membela kita. Saat kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri, justru saat itulah kita membiarkan tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang ajaib. Dan sementara kita memberi ruang untuk Tuhan bertindak, Ia juga sedang bekerja di dalam hati kita. Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, membentuk kita menjadi pribadi yang tidak cepat bereaksi, tapi mampu menunggu dengan tenang. Tuhan sedang menanamkan di dalam diri kita bahwa kita harus belajar menjadi orang yang rendah hati. Supaya kita nggak lagi merasa perlu untuk selalu membuktikan bahwa diri kita ini benar. Seringkali kita pengen membalas itu juga itu tadi. Karena kita pengen membuktikan bahwa aku nih bener loh. Aku nih lebih berkuasa loh. Aku nih lebih senior loh. Kok kamu enggak nurut sama aku? Kok kamu malah menyakiti aku? Tindakan-tindakan seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu yang harus kita tekan. Dan waktu tuh kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam hati kita, Tuhan lagi ngajarin kita untuk menekan hal-hal seperti itu, ego-ego seperti itu, untuk kita belajar lebih bersabar dan merendahkan hati di dalam kehidupan kita. Karena kita tetap belajar untuk bisa terus mengampuni dan tentunya untuk bisa mendoakan orang-orang yang menyakiti kita di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita mau belajar tentang kebenaran akan menyatakan dirinya sendiri. Di 1 Samuel 24, 18-21 saya akan bacakan. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya, dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Ketika Saul keluar dari dalam gua,
Daud memanggilnya tetap dengan rasa hormat, bukan dengan, "Oi, kamu udah selamat loh dari tanganku." Tetapi Daud tetap memanggil Saul dengan sebutan yang hormat. Tuanku Raja. Ia tidak menyerang, dia tidak membela diri dengan penuh kemarahan, tetapi Daud tetap dengan kerendahan hati menghadapi Saul di dalam tekanan-tekanannya. Daud menunjukkan potongan jubahnya Saul sebagai tanda bahwa dia tidak melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Sikap Daud untuk memilih tidak membalas itu justru menyentuh hati Saul. Saul menangis dan Saul berkata, "Engkau lebih benar daripadaku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Melalui momen ini Tuhan sedang membentuk karakter Daud. Bukan hanya untuk diri Daud sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang dia pimpin, untuk tentara-tentaranya Daud. Daud belajar bahwa kekuasaan sejati itu bukan terletak pada kemampuan untuk membalas, tetapi pada kemampuan untuk menahan diri. Keputusan Daud untuk tidak membalas menjadi dasar untuk kerajaannya bisa berdiri kokoh di masa-masa yang akan datang. Kerajaan Daud berdiri kokoh karena Daud punya integritas untuk membangun. Waktu dia punya kesempatan, berbagai macam kesempatan untuk dia bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak mengambil kesempatan itu. Karena dia tahu bahwa walaupun dia sudah diurapi menjadi seorang raja, walaupun sebenarnya hak raja itu ada padanya, tetapi belum masanya untuk dia menaiki tahta itu. Dia memilih jalan kebenaran, bukan jalan yang cepat, yang lahir dari kekerasan, tetapi kerajaan yang berdiri di atas integritas yang kokoh itu bisa berdiri selamanya. Dan Daud juga menanamkan rasa hormat di hati rakyatnya. Orang-orang yang melihat tindakannya belajar bahwa kepemimpinan sejati itu tidak digunakan untuk menindas. Walaupun kita punya power, kita punya kesempatan, tapi kita tidak menggunakan kekuatan itu untuk menindas. Itu bisa menjadi sebuah bekal bahwa Daud juga akan memimpin kerajaannya dengan cara yang seperti itu. Di dalam kehidupan kita, meskipun seringkali kita ada di posisi seperti Daud, yaitu punya kesempatan untuk membalas. Kalau di media sosial, mungkin kita ngerasa bahwa media sosial itu aman. Kita punya second account, third account, di mana orang-orang seakan-akan nggak ngerti siapa kita berusaha membalas, memaki-maki, kita bisa berusaha membalas dengan membuli orang-orang yang menyakiti kita dengan second account, third account kita. Seakan-akan orang-orang nggak tahu siapa kita, tetapi Tuhan tahu bahwa kita sedang melakukan perannya untuk menghakimi orang-orang, untuk membalas kejahatan-kejahatan mereka. Namun seperti Daud yang menahan diri untuk tidak menghabisi Saul, kita pun dipanggil untuk mempercayakan pembalasan-pembalasan itu kepada Tuhan. Setiap kali kita memilih untuk tidak membalas, kita sedang membangun hidup kita sekali lagi dalam sebuah integritas, bukan dalam sebuah emosi. Kadang ujian terbesar itu bukan karena waktu kita kalah, ujian terbesar itu bukan pada saat kita tersakiti, tetapi ujian kita yang terbesar itu adalah belajar menahan diri saat kita tahu bahwa kita punya kesempatan untuk membalas, menyakiti orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Kemenangan sejati itu bukan karena kita bisa menjatuhkan orang lain, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Melainkan ketika kita bisa menyerahkan segalanya ke tangan Tuhan dan menanti waktunya Tuhan untuk membawa keadilan buat kita semuanya. Tim musik boleh naik. Dari kisah Daud ini kita belajar bahwa membalas itu bukan menunjukkan sebuah kelemahan, tetapi sebuah tindakan iman. Bahwa diam dan menjaga integritas itu bukan berarti kita menyerah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan melihat dan bisa menghakimi dengan adil. Dan bahwa pembebasan sejati itu datang ketika kita memilih jalan kebenaran, meski waktunya itu belum datang, kita belum mengerti kapan pembalasan itu, tetapi kita percaya bahwa pembalasan Tuhan akan datang pada waktunya. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 23 berkata,
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Siapa Dia? Yesus Kristus. Kita belajar dari Tuhan Yesus pada saat Dia diadili, pada saat Dia disiksa. Kita tahu Dia Tuhan. Kita tahu Dia mampu membebaskan diri. Kita tahu Dia mampu untuk membalas segala rasa sakit yang Dia alami. Tetapi Dia mengambil waktu, Dia mengambil bagian Dia dan membiarkan Tuhan untuk yang mengambil keadilan, melakukan keadilan buat dirinya. Salib itu menjadi bukti bahwa keadilan Tuhan selalu bekerja di luar cara-cara manusia. Yesus tidak memilih untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru karena itulah lewat kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan Allah yang sejati itulah yang sempurna, yang ada untuk setiap kita. Maka mulai hari ini Bapak Ibu, kita diajak oleh Tuhan untuk kita lebih percaya lagi, lebih mengamini lagi bahwa jika kita tidak bisa menghadapi tekanan-tekanan yang ada, jika kita merasa tidak mampu untuk menghadapi ketidakadilan yang ada di dalam kehidupan kita, gak usah buru-buru untuk mencari cara untuk menuntut balas, tidak usah buru-buru untuk mencari cara untuk membalas, tapi serahkan semuanya kembali kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang berperkara, dan kita percaya Tuhan yang akan mengadili semuanya, Tuhan yang akan menjadi hakim, dan Tuhan yang akan membawa keadilan untuk setiap kita di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim kita, karena Dia yang sanggup membela tanpa merusak kita, tanpa merusak orang-orang yang ada, tetapi Dia juga bisa menghukum tanpa membinasakan, dan mengubah luka itu bisa menjadi sebuah cerita kemuliaan untuk setiap kita. Itu saja dari saya mengundang Pastor Dev untuk bisa berdoa buat kita. Terima kasih. Tuhan yang luar biasa. Saya ajak kita bangkit berdiri, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saya percaya sekali Tuhan ngomong jelas sekali ya kepada setiap kita semuanya dalam kesempatan ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi yuk kita meresponinya ya. Tundukkan kepala beberapa saat ini teman-teman semuanya. Kita izinkan sepenuhnya ya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita untuk kita ambil keputusan, meresponi seperti yang firman Tuhan sudah sampaikan. Yes, Jesus. Sungguh besar pengorbananmu, katakan, bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yuk bersama-sama kembali katakan semua. Sungguh besar. Bapak Ibu teman-teman, kita responi firman Tuhan. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini ya, ayo ambil keputusan hari ini untuk kita belajar seperti yang firman Tuhan sudah sampaikan hari ini. Selami kasih Tuhan, selami kebaikan Tuhan, benar ya Tuhan. Tak terselami sungguh Tuhan.
mengucap syukur kepada setiap firman yang telah disampaikan Bapak Ibu. Saya pribadi sampai saya foto ini biar bisa berbicara secara pribadi terus menerus kepada hidup saya. Tangan manusia bisa membalas, tapi hanya tangan Tuhan yang mampu membela dan memulihkan. Dalam penantian akan keadilannya, Tuhan sedang mengerjakan pembentukan ke dalam hati kita. Wow. Sementara semua mata tutup, firman ini akan lewat begitu saja teman-teman, tanpa kita meresponi. Saya sangat senang sekali untuk bersatu hati dengan Anda berdoa. Selama firman disampaikan, adakah di antara teman-teman Bapak Ibu yang sungguh merasa firman ini buat saya plek-plak-plek, nancep banget di hati. Buat setiap pengalaman, persoalan, masa lalu atau yang terbaru sekalipun, adakah di antara Anda semua yang sungguh merasa bahwa ini firman berbicara, meneguhkan. Mari kita ambil keputusan yuk sama-sama. Memberi tempat kepada Tuhan Allah yang Maha Adil. Sekaligus menentramkan hati kita teman-teman. Kalau kita begitu gemes dan greget ya, untuk melihat pernyataan-pernyataan keadilan Tuhan atas seseorang atau kepada siapapun, hari ini kita rilis sama-sama. Keluar dari ruangan ini dengan hati yang diperbaharui. Keluar dari ruangan ini dengan percaya bahwa Tuhan Allah kita tidak tinggal diam dan Dialah pembela agung kita. Tapi hari ini ayo ambil bagian untuk menyerahkan. Siapapun Anda, angkat tangan saja dimanapun Anda saat ini yang sungguh-sungguh merasa bahwa aduh Pak Sudev, Ko Edi, kita teringat buat perlakuan, sikap, kesalahan, hal-hal yang begitu merugikan hidup kita. Siapa lagi Bapak Ibu? Saya sengaja memilihkan lagu ini untuk kita kembali kepada sumber cintanya Tuhan. Sekali lagi boleh ya kita nyanyikan ref ini sambil saya memberi kesempatan pada kita untuk mengangkat tangan. Katakan sungguh besar. Siapa lagi Bapak Ibu? Yang perlu dikuatkan ya. Yang perlu didoakan pada kesempatan ini. Kalau bukan karena Tuhan gak mungkin kita bisa melepaskan pengampunan, penerimaan. Oleh karena itu mari minta ya. Yuk minta kepada Tuhan, minta. Siapa lagi? Angkat tangan saja. Angkat tangan saja. Lebih tinggi teman-teman, angkat tanganmu. Yes, yes. Siapa lagi? Yes, Lord. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima cinta Tuhan Bapak Ibu. Terima kasihnya Tuhan teman-teman. Sungguh indah. Mari ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus. Secara khusus Anda mengangkat tangan, katakan Tuhan Yesus. Saya menyerahkan sepenuhnya hak saya. Engkau yang tahu semua persoalan, semua cerita. Engkau yang tahu bagaimana sikap saya selama ini. Tapi ayo sama-sama teman-teman Bapak Ibu katakan Tuhan Yesus. Kini saya mengerti bahwa sesungguh-sungguhnya keadilan itu, penghakiman itu milik Tuhan. Mampukan saya Tuhan untuk tidak menjadi berdosa dengan pikiran saya, niat saya, perasaan saya. Saya taruh di bawah kaki Tuhan. Kini saya mau bilang, terjadilah seperti yang Tuhan mau. Ampuni selama ini saya menyimpan di dalam hati saya kemarahan, kekesalan, luka dan kepahitan. Aku minta pengampunan daripadamu. Dan saat ini dengan kasih yang dari Tuhan, aku lepaskan. Ayo semua bilang, aku lepaskan pengampunan. Sebut siapa mereka. Sebut siapa mereka.
Karena doa kami biar Anda hari ini kembali menerima hati yang diperbaharui ya. Lepaskan Bapak Ibu, siapapun itu. Hari ini saya berdoa menjadi hari di mana kehidupan Anda semakin diperbaharui. Kau mengalami kelegaan dan kemerdekaan rohani dan lihat janji-janji Tuhan terjadi sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan ya. Terima Bapak Ibu, terima. Sama-sama yuk katakan lagi. Sungguh besar semuanya katakan. Sungguh besar. Kembali kepada cintanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom FGF Family. Senang banget bisa balik lagi bawain pengumuman minggu ini buat kalian semua. Ada banyak banget hal seru yang udah disiapin dan pastinya sayang banget kalau sampai kelewatan. Bulan lalu kita belajar tentang a place of pressure. Bahwa dalam tekanan kita belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Pesannya, let go and let God. Memasuki bulan Oktober, melalui 1 Samuel 23-26, kita melihat bagaimana Daud belajar berhenti menghitung dan membiarkan Allah yang bekerja. Ia belajar bahwa ketaatan bukan tentang transaksi, keadilan bukan di tangannya, penyediaan Tuhan bisa datang dengan cara terduga, dan waktu Tuhan selalu lebih sempurna daripada perhitungan manusia. Karena itu, tema kita bulan ini adalah Let God. Artinya kita tidak jatuh pada spirit of entitlement. Tidak mendahului Tuhan dan tidak memaksakan waktu kita sendiri. Kita mau melatih hati untuk percaya penuh bahwa Allah selalu bekerja dengan caranya yang terbaik. Mari jalani bulan ini dengan sikap hati yang berkata, bukan aku, tapi biarlah Tuhan yang bekerja. Let God. Buat semua jemaat yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kamu bukan datang ke sini secara kebetulan. Kamu adalah jawaban doa bagi kami. Setelah ibadah, jangan lupa mampir ke Connect Lounge ya, supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat. Memberi bukan cuma rutinitas, tapi ungkapan kasih dan penyembahan kita. Kamu bisa memberi melalui transfer bank, kris, ataupun langsung di lokasi ibadah. Ingat, hati yang memberi adalah hati yang diberkati. Buat teman-teman yang mau merasakan hadirat Tuhan dari rumah, jangan khawatir. Karena kita punya LDW, Lockdown Worship. Ingat, hadirat Tuhan itu nggak terbatas tempat. Jadi yuk, tetap setia dan connect sama Tuhan lewat Lockdown Worship melalui live Instagram @dev_rustanto jam 7 sampai jam 7.45 pagi. Dan nyalain api penyembahan kita dari rumah masing-masing. Next, kita punya agenda yang pasti udah ditunggu-tunggu. Super Sunday. Minggu ini ada 2 sesi ibadah utama, jam 9 dan jam 11 siang. Dan buat keluarga yang punya anak kecil, ada kabar baik loh. Karena ada kids service khusus jam 9 pagi. Jadi pastikan seluruh keluarga bisa ikut ibadah sesuai jamnya masing-masing. Oke? Sekarang, buat kalian yang pengen makin konsisten sama firman Tuhan, coba deh mulai journaling pakai aplikasi YouVersion Bible App. Caranya gampang. Download aplikasi Bible YouVersion dengan logo seperti di samping. Pada bagian browser, ketik International Full Gospel Fellowship. Pilih yang Pages, akan muncul tampilan seperti ini. Dan pilih bagian Plan. Akan muncul tampilan seperti ini. Pilih Bible Plan yang akan diikuti, klik Start. Ada 2 pilihan, 1, join untuk diri sendiri, atau 2, join bersama teman. Nah, tinggal join aja ya. Happy journaling. Kelas Grow hadir lagi. Khusus buat kamu yang rindu mengenal visi dan misi IFGF Jogja lebih dalam, catat tanggalnya ya, setiap Selasa tanggal 14, 21, dan 28 Oktober 2025 di Office IFGF Jogja lantai 1 mulai jam 6 sore. Jangan lewatkan momen seru ini untuk belajar, connect, dan mengalami perjalanan iman bersama Tuhan lebih dekat. Dan ingat, kita nggak jalan sendirian. Ada iCare, tempat kita bisa sharing, doa bareng, dan saling support. Kalau kamu belum punya iCare, jangan nunggu-nunggu lagi deh. Segera gabung, hubungi nomor di bawah ini. Last but not least, buat kalian yang punya kerinduan untuk melayani, sekaranglah waktunya.
Jadi volunteer dan pakai talenta yang Tuhan kasih, entah itu musik, multimedia, hospitality, dan banyak banget. Talenta teman-teman semua bisa dipakai untuk jadi berkat. Stay connect. Follow sosial media IFJF Jogja supaya kamu nggak ketinggalan info dan inspirasi. Instagram, YouTube, dan TikTok di IFJF Jogja. Alright church, that's all for today announcement. Remember, every moment we gather, every step we take, it's all about building His kingdom together. I love my church. We love our church. Have a blessed week and God bless you. Tepuk tangan buat hal-hal yang luar biasa ya. Boleh saya tanya beneran nih, tadi kita udah doa berapa banyak yang sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Lambaikan tangan, ketepuk tangan dong buat Bro Edi. Iya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berdoa buat setiap persembahan ya. Yang pertama ya ini perlu ditepukin tangan juga. Kemarin gitu ya anak dari Daru dan Caroline Oi ya telah memberi diri untuk dibaptis. Tepuk tangan buat Anissa. Puji nama Tuhan. Nah teman-teman semuanya saya mau menyampaikan ini ya. Kebenaran yang kita terima Bapak Ibu semuanya. Seperti tadi nih kalau Anda ngaku udah terima kebenaran dari Tuhan hari ini. Saya ada satu quote yang nancep banget dalam perenungan saya hari-hari ini. Kebenaran itu nggak akan bekerja secara signifikan dan maksimal kalau kita tidak mempraktekannya. Setuju? Karena iman tanpa perbuatan adalah... Nah teman-teman dalam konteks IFJF ya, kebenaran itu terimanya dari mana? Ya dari khotbah, dari ikut grow. Tapi untuk kita belajar mempraktekannya itu saya encourage Anda semuanya untuk Anda mengatakan yes juga, yaitu di mana? Di iCare. Jadi Anda yang sudah nyaman dengan gereja ini, merasa Tuhan sudah, rasanya Tuhan tempatkan di sini untuk Anda tertanam. Ayo tambah satu hal lagi ya, yaitu tidak hanya menerima kebenaran, tapi belajar untuk mempraktekkan kebenaran itu. Supaya doa saya bagi setiap Anda semua, Anda menjadi pribadi-pribadi jemaat yang benar-benar bertumbuh. Yaitu iCare, katakan iCare. Jadi datengin ya setiap pengurus tempat ini, teman-teman semuanya gitu ya. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang terjadi waktu kita berkomunitas. Ada brother dan sister keeper yang menguatkan kita semuanya. Yuk kita angkat sekarang persembahan kita bersama-sama. Anda bisa lakukan persembahan dengan beberapa hal lewat envelope, QRIS ya, dan bisa ditransfer juga. Kita sama-sama katakan ayat ini Ulangan 15 ayat 10, 23. Engkau harus memberikan kepadanya dengan tangan terbuka. Dan janganlah hatimu menyesal ketika engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Waktu engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan disampaikan hari ini. Dan melakukan dalam setiap kehidupanmu. Demikian janji Tuhan boleh diaminkan. Setiap apa yang dikerjakan tangan kita akan dibuat Tuhan berhasil. Kita akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerang kita, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan kita. Karena Tuhan berpihak atas kita. Bapak Ibu saudara semua, Anda juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming ini, terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera daripada Tuhan. Hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semua yang menerima berkat Tuhan yang terbaik bersama-sama katakan, amin. Happy Sunday. God bless you everybody.